Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Peristiwa penganiayaan yang terjadi Sabtu malam kemarin sungguh membuat kita kaget. Kita terhentak. Ternyata di kota Makassar masih saja terjadi hal-hal seperti itu. Banyak yang menduga, bahkan tidak jarang yang menuding. Ini dilakukan oleh ormas kepemudaan yang ada di kota Makassar. Sebut saja Batalion 120. Apakah benar ormas kepemudaan ini yang diinisiasi oleh Forkopimda Makassar tega melakukan perbuatan seperti itu? Padahal niat awal, visi, misi justru didirikan untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota Makassar. Nah, untuk membahas lebih lanjut, telah hadir di tengah-tengah kita pemirsa Potere Spesial Podcast, Ketua Batalion 120, orangnya masih muda, masih ganteng. Kita sapa saja langsung Adinda Muhammad Rusdi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi jujur, waktu kejadian tanggal 22. Sebentar dulu. Bagaimana kabar ini? Sehat ya? Sehat. Masih ada suasana Idul Fitri. Suasana Idul Fitri. Terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat untuk menjawab ini, Kak. Halo, Pak Ketua. Peristiwa kemarin itu terjadi, Pak Ketua, di mana? Jadi peristiwa kemarin yang terjadi itu kebetulan saya mudik ke kampung, akhirnya mendengar terjadi di tanggal 22 di hari Sabtu itu yang naik di media katanya terjadi pembegalan. Namun kami harus juga sampaikan bahwa yang terjadi itu adalah pengeroyokan, bukan pembegalan. Jadi santer beredar informasi pemirsa bahwasanya peristiwa di Barawaja itu adalah pembegalan, ya. Padahal Adinda sendiri membantah hal itu, ya. Anda mengatakan itu adalah penganiayaan. Dasarnya Anda mengatakan itu bukan pembegalan, seperti apa? Ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa itu bukan pembegalan. Beredar video dari CCTV bahwasanya ada motor Satria yang mencoba masuk ke sana terus mendorong kembali itu motor. Jadi bukan motor warga yang dicoba diambil, tapi motornya yang didorong ke depan. Oh iya, karena ini potongan CCTV. Ya, ini bahaya juga ini pemirsa. Kalau kita tidak menelaah menelaah potongan itu lengkap, ya, hanya penggalan-penggalan video saja, itu membuat kita berasumsi yang bisa saja berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lokasi kejadian. Jadi motor yang didorong itu adalah motornya si terduga pelaku ini, terduga pelaku itu penganiayaan. Bukan motor warga yang dibawa pergi. Nah, pada saat itu kan terjadi peristiwa penganiayaan. Ini teman-teman di Batalion 120 ini tahu tidak akan ada peristiwa seperti itu? Jadi jujur saja, Kak, kami dari teman-teman batalion tidak tahu tentang persoalan itu, dan kami tidak pernah menginstruksikan bahwasanya ada penyerangan di situ. Ini murni kasus teman-teman yang bukan dari batalion itu memanggil teman-teman yang katanya dia dikeroyok, padahal dia tidak dikeroyok. Ya, kronologisnya seperti apa? Bisa dicerita, Pak Ketua? Jadi awal ini kan masih suasana Idul Fitri, ya? Iya. Ya, teman-teman batalion itu kumpul di mana awalnya? Jadi ini ada satu teman yang lagi bermasalah sama pacarnya, diganggu katanya. Dia sudah didamaikan. Cuman dia telepon lagi anak-anak, katanya dia dikeroyok di sana. Makanya teman-teman spontan langsung datang juga ke sana. Jadi sampai di sana terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan itu, Kak. Jadi ini murni inisiatif oknum, ya? Oknum, Kak. Oknum. Anggota B120 itu ada berapa yang diduga terlibat sebagai pelaku? Kalau yang diduga mungkin sekitar 3-4 orang, Kak. 3-4 orang. Tidak semua itu anak batalion, Kak. Makanya setelah kami cari tahu lebih jauh, kami membantu pihak kepolisian untuk membawa ini pelaku untuk menyerahkan diri, Kak. Jadi awalnya ini menurut versinya adik-adik di Batalion 120 memang tidak pernah ada niat untuk membegal. Tidak pernah, Kak. Cuma ada miskomunikasi. Mengatakan bahwasanya salah satu anggotanya dikeroyok di daerah Barawaja. Di daerah Barawaja, Kak. Tiba di sana, ini antara korban dengan terduga pelaku ini kenal tidak sebelumnya? Tidak, Kak. Tidak kenal. Tidak kenal, Kak. Korban hanya melintas pada saat melintas, itu, ya? Kak, iya. Nah,
Apa yang dilakukan setelah peristiwa itu terjadi? Jadi teman-teman pada saat itu saat peristiwa terjadi, karena spontan dia bahwasanya temannya ini dikeroyok, makanya dia datang di situ berbondong-bondong. Dia Yang datang itu teridentifikasi anggota batalion 120 atau temannya anggota batalion? temannya anggota batalion. Oh, temannya anggota Temannya batalion. anggota Berarti batalion. secara organisasi ini tidak termasuk dalam keanggotaan ya? Iya, tidak termasuk dalam keanggotaan. Cuman ada memang beberapa anggota batalion juga di situ, Kak. Oh, ada beberapa Iya. orang. Tapi jumlahnya berapa? Mana yang banyak yang bukan anggota batalion dan anggota batalion? Yang banyak itu teman dari batalion, yang bukan dari batalion, Kak. Ini selaku ketua, Adinda ini tidak memonitoring akan terjadinya hal seperti itu. Iya, tidak memonitor. Sebelum kejadian ini. Iya, tidak memonitoring, Tidak Kak. ada di grup WA. Punya grup WA kan? Punya, Kak. Tidak ada yang Tidak ada komunitas di memang, situ ya? tidak ada masuk komunikasi tentang terkait itu persoalan penyerangan. Nah, andaikan ini kita berandai-andai ini, Dinda. Andaikan pada saat itu ada informasi bahwasanya si A mau melakukan penyerangan, apa yang dilakukan teman-teman batalion? Andai kan kami tahu bahwasanya bakalan ada penyerangan di situ, pasti kami cegah, karena kan di situ juga banyak juga teman-teman yang tinggal di Barawaja. Pasti tidak bakalan terjadi bentrok di situ. Ya. Ya. Upaya untuk meredam, Anda mengatakan tadi, saya seketika itu juga menginformasikan ke teman-teman untuk tidak terpancing apa dan sebagainya. Selain itu, upaya apa lagi yang dilakukan teman-teman batalion 120? Upaya yang kami lakukan sampai saat ini kan masih ada beberapa, masih dalam tahap DPO. Kami membantu pihak kepolisian yang seperti saya tadi sampaikan, Kak, untuk membantu pihak kepolisian membawa ini yang katanya masih DPO untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Ada berapa terduga pelaku yang menyerahkan diri ke teman-teman batalion? Sampai hari ini kita sudah menyerahkan 4 pelaku. Yang diduga pelaku itu, Kak. 4 yang diduga pelaku Yang ya. diduga pelaku. Nah, pemirsa Potret Spesial Podcast ya, terduga pelaku ini bukannya menyerahkan diri ke kepolisian, tapi dia bukan menyerahkan diri, dia datang ke sekretariat atau tempat berkumpulnya adik-adik batalion 120 dengan maksud ingin menyerahkan diri ke kepolisian. Jadi teman-teman dari batalion 120 ini yang menginisiasi, mengantar ini terduga pelaku, sehingga pihak kepolisian bisa melakukan tindakan hukum terkait peristiwa yang terjadi di malam Sabtu kemarin. Seperti itu ya, Dea? Iya, Kak. Ada 4 orang yang dibawa. Iya, Kak. Ini murni anggota B120 atau bukan? Ada yang murni, ada yang bukan. Ada yang bukan. Iya. Oke, kita lanjut setelah periwara berikut ini. Kembali lagi bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potret Spesial Podcast. Adinda Ketua ya, saya sebut Siap, Adinda Kak. Ketua karena usia saya ini lebih Siap. tua ya dibanding adik. Ini pada saat 4 orang ini datang ke tempat titik kumpul adik-adik batalion 120, apa yang Pak Ketua lakukan pada saat itu? Jadi pada saat teman-teman datang ke sekret batalion, kami langsung mengajak untuk menyerahkan diri ke Polrestabes. Diantar langsung ke Polrestabes ya. Respon kepolisian pada saat itu seperti apa? Respon kepolisian pada saat itu sangat mengapresiasi dari teman-teman batalion karena bisa membantu pihak kepolisian untuk meyakinkan orang tua ataupun yang diduga pelaku terlibat pada saat itu untuk menyerahkan diri ke Polrestabes. Iya. Jadi ini salah satu upaya bukti bahwasanya batalion 120 itu bukan sekelompok muda yang cinta hal-hal yang melanggar hukum ya. Iya. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Dengan cara membawa terduga pelaku ini untuk menyerahkan diri ke Polrestabes. kepolisian. Ini sangat membantu kerja-kerja kepolisian untuk mengungkap dalang atau aktor di balik pelaku di balik peristiwa malam minggu kemarin. Nah, pada saat Anda antar ini ke sana, ini saya dengar kabar terduga pelaku juga ini ada keluarganya yang ikut ya? Iya, ada keluarganya yang ikut untuk memastikan juga bahwa apakah dia memang terlibat atau tidak. Itu ada 4 orang yang diantar. Iya, ada 4 orang. Nah, selain peristiwa kemarin,
ini kan kita baru menghadapi bulan suci Ramadan. Iya. Banyak orang pemirsa kami mungkin bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Batalion 120 ini? Iya. Apa tujuannya? Iya. Untuk apa ada organisasi kepemudaan seperti ini? Bisa Pak Ketua jelaskan? Ya, jadi jujur kalau kita berbicara tentang Batalion 120, sebelum berdirinya Batalion 120, tingkat kriminal di Kota Makassar itu puncaknya memang di bulan suci Ramadan. Akhirnya di tahun 2019 kemarin kita coba merubah mindset atau kebiasaan dari anak-anak dari Kota Makassar itu sendiri. Makanya kita kemarin sempat buat Runres Lantang Bangia yang awalnya itu tahun 2019 untuk mengeluarkan energi-energi positif dari pemuda Kota Makassar. Akhirnya di tahun 2020 kemarin kami bekerja sama dengan Forkopimda untuk menyelenggarakan ini di tiap kecamatan yang ada di Kota Makassar. Sampai di tahun 2021 kemarin kami terus melakukan untuk menurunkan angka kriminal yang ada di Kota Makassar, khususnya tawuran jalanan yang ada di Kota Makassar. Ini anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok mana saja? Kalau anggotanya terdiri dari semua 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, Kak. 14 kecamatan. 14 yang. Ini kelompok-kelompok yang diidentifikasi atau yang yang dulunya sering melakukan tawuran. Tawuran. Itu digalang untuk masuk ke Batalion 120 ya. Iya. Selain itu apa yang dilakukan teman-teman pengurus di dalam? Kalau teman-teman pengurus terus memberikan motivasi kepada teman-teman untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif kayak tawuran. Nah, kami juga biasa melakukan jalan keliling di setiap daerah di Kota Makassar, daerah-daerah yang biasanya rawan konflik, itu kita coba masuk ke sana untuk komunikasi persuasif terhadap pemuda-pemuda yang ada di sana untuk tidak melakukan lagi tawuran kelompok. Ya. Ini semua dijawab dengan jujur ya. Ya. Sebelum mana yang paling sering tawuran sebelum ada Batalion 120 atau setelah ada Batalion 120? Ini Makassar. Iya. Jadi kalau mau bicara tentang mana yang sering ada tawuran, Kak. Jadi kalau kita mau bicara sebelum mau ada tawuran sebelum Batalion 120 atau adanya Batalion 120 sebelumnya, Kak. Karena memang dulu puncak tawurannya itu di bulan puasa. Sebelum ada Batalion 120. Setiap bulan puasa, setiap Ramadan. Setiap bulan puasa itu di setiap Ramadan di setiap ada beberapa memang titik. Ada 36 titik kalau saya tidak salah itu, Kak. Memang setiap subuh itu rutinitasnya itu pasti tawuran, Kak. Ya syukur Allah. Pak Ketua yakin ini, Adinda Ketua yakin ini bahwasanya Batalion 120 dibentuk di Makassar itu mampu meredam tindak kriminal khususnya tawuran antar pemuda ya. Iya. Saya juga tidak bisa bilang itu dari hasil kerja kami dari batalion, tapi ini hasil kerja teman-teman bersama masyarakat yang ada untuk membantu kami bagaimana supaya tindak tawuran yang di Kota Makassar itu tidak ada lagi. Ini bulan puasa kemarin ini. Syukur ada termonitor tidak tawuran di Makassar? Syukur alhamdulillah di bulan puasa kemarin ini cuma ada 2 titik tawuran. Yang pertama itu yang di Batua Raya, yang kedua kemarin di mana itu, Kak? Ini berdasarkan pantauan monitoring. Iya, monitoring. Batalion 120 ya. Kemarin itu yang di Batua hampir berlanjut, kan biasanya kalau tawuran di Kota Makassar itu, Kak, berlanjut terus. Cuman ini syukur alhamdulillah melalui komunikasi dan teman-teman langsung terjun ke lapangan untuk mendamaikan di sana. Syukur alhamdulillah tidak berlanjut tawuran di sana, Kak. Nah, jika dibandingkan ini rata-rata aja. Jika dibandingkan sebelum Batalion 120 terbentuk di bulan puasa yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum Batalion terbentuk ini rata-rata berapa tawuran di Makassar? Oh, ada banyak, Kak. Kalau saya tidak salah ada 36 titik kemarin itu, Kak. Yang paling rawan ini di Makassar? Yang rawan Pampang Sukaria, Kak, Rapocini, Dangko Sapabulo, Ablam. Ini titik rawan. Iya, ini sering terjadi sebelum. Sering terjadi, Kak. Bulan puasa kemarin nih di titik-titik yang Anda sebutkan itu ada tidak terjadi tawuran? Syukur alhamdulillah, Kak, tidak ada sama sekali, Kak. Nah, ini pemirsa kami Poteret Spesial Podcast ini mau tahu ini apa yang dilakukan Batalion 120 sehingga bisa berkontribusi positif terhadap keamanan Kota Makassar. Minimal kalau itu benar ya, minimal bisa menekan tingkat tawuran. Kira-kira apa yang kau lakukan sama anggota? Jadi kami memang
karena kami ada di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar, kami memang tugaskan memang karena seumpama ini dia tahu di bagian Pampang, dia yang persuasif teman-teman di Pampang. Ada juga teman-teman Sukaria, dia datang di sana untuk sampaikan Belanjami, lagi ada tawuran-tawuran. Jadi hampir semua tokoh pemuda yang tanda kutip didengar kata-katanya sama sesama pelaku tawuran ini, itu sudah direkrut masuk Batalion 120. Iya. Nah, ini yang memberi semacam nasihat ke adik-adik di wilayahnya masing-masing untuk tidak melakukan tawuran. Karena kan dia dulunya adalah pelaku juga, Kak. Tapi alhamdulillah semenjak dia masuk di Batalion 120, dia bisa berubah. Akhirnya dia motivasi juga adik-adiknya untuk tidak melakukan hal yang dulu dia lakukan, Kak. Oke, pemirsa Poter Spesial Podcast, sangat menarik perbincangan kita di segmen 2 ini. Bagaimana upaya Batalion 120 yang mungkin saja masih tanda kutip negatif, ternyata telah melakukan upaya-upaya positif untuk menjaga Makassar benar-benar kondusif sesuai dengan kemampuan mereka, seperti yang dibahasakan Pak Ketua tadi. Kita akan lanjut setelah pariwara yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Yusuf Alfaresi di program Poter Spesial Podcast. Kita kembali ke diskusi awal di segmen pertama tadi. Iya, Kak. Kalau benar yang terlibat sebagai pelaku penganiayaan di Jalan Barawaja itu adalah anggota Batalion 120, apa selaku ketua apa yang akan dilakukan? Jadi saya selaku ketua akan memberhentikan atau mengeluarkan langsung dari Batalion 120, Kak. Pelakunya? Pelakunya. Kalau dia terbukti memang, Kak, pasti kami keluarkan, Kak. Ya. Karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi topoksi kami di Batalion 120. Nah, selain merangkul tokoh-tokoh yang saya katakan tokoh-tokoh yang sering perang, kita rangkul, kita beri arahan yang positif, kegiatan-kegiatan positif yang Pak Ketua tadi katakan bahwasanya di titik-titik rawan bentrok itu sekarang sudah tidak terjadi tawuran apa dan sebagainya. Untuk menjaga ritme ini apa yang menjadi kegiatan apa yang dilakukan untuk supaya ini tetap berkesinambungan, tetap berlanjut, ini daerah-daerah konflik ini tidak terjadi lagi tawuran apa dan sebagainya. Kalau dulu kami, Kak, suka di setiap Jumat itu kita punya program untuk bersihkan masjid, untuk menyalurkan energi positif dari teman-teman, dari negatif menjadi positif, Kak. Jadi ada program sosial ya? Sosialnya, Kak. Sosial. Cuman semenjak bulan puasa ini bersih masjid. Bersih masjid. Di masjid mana saya yang pernah? Di Masjid Agung 45, Kak. Ada lagi di Rapocini. Itu keliling, Kak. Pada saat itu kegiatan bersih masjid. Kalau selesai sholat, Kak, kita bersihkan sampah-sampah masjid. Respon masyarakat sekitar, minimal pengurus masjid seperti apa? Syukur alhamdulillah, dia juga sangat mengapresiasi kerja-kerja dari teman-teman. Yang kemarin kegiatan Ranres itu, adik batalion terlibat juga di dalam? Terlibat langsung. Terlibat full? Iya, terlibat full, Kak. Syukur alhamdulillah juga itu, Kak. Sangat memberikan proses yang sangat luar biasa bagi teman-teman. Karena di 14 kecamatan kemarin teman-teman sangat aktif dalam program Ranres kemarin. Mau hujan kemarin, Kak, mau apa, teman-teman pasti datang. Tidak pernah juga berhenti untuk atau terus melakukan biar bagaimana ini kegiatan tersebut bisa sukses, Kak. Dan ternyata memang 14 kecamatan plus final itu sukses. Sukses, Kak. Ya. Masya Allah. Nah, ini di bulan-bulan berikutnya, ini kan momentum Ramadan sudah lewat untuk tahun 2023. Nah, kira-kira di bulan-bulan kedepannya ini apa sih yang menjadi harapannya teman-teman atau adik-adik di Batalion 120? Jadi mungkin harapan kami di Batalion 120, kami akan merapikan lagi struktur atau struktur di seluruh kecamatan untuk bagaimana lagi melakukan program-program
ingin kami lanjutkan, Kak. Nah, program yang ingin kami lanjutkan mungkin masih kita diskusikan dulu, Kak. Yang Bagaimana jelas ke depannya. aktivitas positifnya benar-benar Terserah. minimal tidak menjadi sumber keributan ya. Iya, Kak. Minimal bisa menjaga Makassar bisa kondusif apa dan sebagainya. Nah, ini kan banyak anggapan juga, Bos, yang mengatakan justru Batalion 120 itu yang menjadi sumber kericuan. Bagaimana tanggapan Anda itu? Kalau dikatakan bahwa Batalion 120 adalah sumber kericuan, kita bisa lihat dari beberapa program yang kami lakukan selama ini. Ada lomba lari maraton, ada futsal, di mana futsal kemarin kita berusaha merangkul seluruh motor yang ada di Kota Makassar. Ada lagi kegiatan kemarin run race, ada drag race. Jadi ada banyak energi positif yang kami memang kurang expose dalam media. Nah, ketika misalkan teman-teman melakukan satu tindakan kejahatan, semua tindakan positif yang kita lakukan itu tidak terhitung, Kak. Makanya kami juga agak sedikit kecewa, Kak, karena masa persoalan sekecil ini bisa kita dibesar-besarkan, Kak. Sementara sebelum-sebelumnya itu banyak hal yang positif. Iya, Kak. Harapan Anda terhadap pemerintah Kota Makassar seperti apa? Harapan saya kepada pemerintah Kota Makassar, semoga dengan adanya ini bisa menguatkan mental kami sebagai anak Batalion 120, memberikan dapat membantu lagi menyalurkan energi positif bagi masyarakat Kota Makassar, khususnya kepada pemuda yang mantan kriminal jalanan. Dan harapan saya kepada teman-teman sekalian, teruslah menjadi pemuda yang dibanggakan, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih banyak Adinda Muhammad Rusdi, Ketua Batalion 120, telah menyempatkan waktu untuk hadir di studio News TV. Ya. Kami juga berharap, kita semua berharap apa yang menjadi visi misi pendirian Batalion 120 itu benar-benar terwujud, sehingga pemuda sebagai tunas bangsa di Kota Makassar benar-benar pure aktif melakukan aktivitas positif. Kita beri support yang positif, kita beri pandangan yang positif terhadap keberadaan Batalion 120 sesuai dengan visi dan misinya, bagaimana minimal membantu aparat kepolisian untuk mewujudkan Makassar kondusif, aman, dan damai. Terima kasih pemirsa, selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.